Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's practice your English. Sure, let's do it. What's your name? My name is Gabriel. How old? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ya, pertemuan pertama muhadarah al-fusul al-fikriyah lil makatibil misriyah. Ini permasalahan nanti kita muqarrar tadrisu fin nahwiyah bil madaris al-ibtidaiyah al-amiriyah. Ini nanti ya standarnya memang ibtida, tapi ini kitab yang sangat mufid kalau kita lihat ya, al-fusul al-fikriyah, dan disajikan dengan bahasa yang sangat sesuai ya, sangat dilihat sekali ya kalau kita lihat ya dengan kondisi para pemula ya, tentunya mubtadiin. Ta'alif al-alamat Abdullah Fikri Basha Nadir al-Ma'arif al-Misriyah Tufiya sanata alaf wa salasumia wa sabah hijriah ya, 1307 hijriah. Baik, taib. Ini udah kelihatan ya screen yang saya share PDF. Ada beberapa bunut kalau kita lihat ya, beberapa nanti pasal-pasal yang di sini disampaikan oleh al-muallif sebelum masuk kepada faslun, dan dalam bentuk upaya ataupun dalam bentuk pengingat bagi kita ya, tanbihat di sini judulnya sebagai motivasi juga bagi para muta'allimin ataupun bagi para talib ya, at-tullab, begitu juga talibatil ulum ya. Baik, beberapa bunut di sini kita mulai dengan bunut atau al-bandul awal. Yalzamu tashil 'ala al-mubtadi biqadril imkan. Lazim bagi seorang mubtadi nanti at-tashil ya, dipermudah. Jadi ini juga termasuk nanti bagi para guru misalnya ya, dalam nanti menyajikan materi itu usahakan nanti tashil sebisa mungkin ya, biqadril imkan. Usahakan menyajikan materi itu semudah mungkin sehingga nanti mubtadinya tidak mutahayyir ya, tidak dalam kondisi dia kebingungan ya. Jadi kadang materi yang susah itu ketika disajikan dengan penyampaian yang elegan ya, mudah ya, dan ringkas itu lebih afdal misalnya daripada harus bertele-tele ataupun panjang kemana-mana misalnya ya, tapi hasilnya nol ya. Makanya di sini at-tashil penting ya. Oke, li alla yakilla dhihnuhu wa tamillu nafsuhu ya. Wa yanfir min at-ta'allum, agar nanti tidak membosankan ya, agar tidak boring ya tentunya, dan akhirnya yanfir min at-ta'allum, akhirnya dia harus kayak semacam udahlah malas gitu, udahlah nggak suka lah. Nah itu yanfir min at-ta'allum namanya. Jadi jangan sampai materi nahwu itu susah, sorof itu susah. Sebenarnya yang susah itu bukan materinya ya. Kalau kita lihat kenapa matematika itu susah tapi banyak peminatnya misalnya, gantung ya. Maksudnya materi memang ada yang susah, memang ada yang mudah, tapi tergantung juga kepada bagaimana penyampaiannya ya. Kalau penyampaiannya enjoy, penyampaiannya santai misalnya, itu yang dimaksud dengan al-bandul awal ini ya. Jadi al-tashil al-mubtadi itu penting ya. Dalam tarbiyah juga seperti itu nanti ya. Jadi sebisa mungkin ya sajikan materi ataupun madmun intisari dari sebuah fun itu dengan sebaik mungkin dan semudah mungkin. Fa yang bagi tafhimu al-fadil matan bi al-fadil mutadawila sahla ala qadri fahmihi ya. Maka yang bagi ya, seharusnya seyogyanya tafhim ya, memaparkan ya, memahamkan al-fadil matan ya, lafaz-lafaz yang ada pada matan misalnya, al-fadil dengan lafaz-lafaz dengan redaksi-redaksi yang mutadawil, yang sudah familiar, yang sudah biasa, yang sudah sering terdengar, yang sahla mudah ala qadri fahmi, sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan si tolibnya, si talibahnya, si anak didikannya ya. Jadi kalau bisa ya, kadang orang itu selalu mencari diksi-diksi yang susah, selalu mencari kata-kata yang dia pikir itu akan kelihatan keren, wow, istimewa misalnya. Oke lah dalam satu konteks seperti itu, tapi kita harus menyesuaikan. Kalau mukhotobnya, makanya ada istilahnya
khatibu annas ala qadri uqulihim misalnya ya. Jadi sampaikanlah sesuai dengan qadri uqul mereka ya, sesuai dengan kapabilitas mereka. Ya, kalau tingkatnya mubtadi maka dengan lafal-lafal mubtadi. Kalau tingkatannya mutawassit maka dengan lafal-lafal mutawassit ya. Kalau tingkatnya udah al-ulya nanti al-ula ya, maka berikan juga porsi yang lebih tinggi daripada porsi sebelumnya. Ya, maka di sini bi alfadin mutadawil ya, apalagi nanti bagi para fase-fase mubtadiin ya. Itu juga sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian al-bandul awal, al-bandul tsani ya. Bandul yang kedua, di sini layam bagi atadaki dan mubtadi Maaf, fi ta'arif. suaranya kurang Ya. jelas. Apanya? Kurang jelas? Suaranya Suaranya. kurang jelas. Tes. Kedengeran suaranya? Cek. Iya, kedengeran tapi kurang Tes. keras. Oke. Gimana sekarang? Udah aman? Cek. Yang lain gimana? Tes yang lain kedengeran? Cek yang lain? Alhamdulillah terdengar Ustadz. Oke. Kalau nggak jelas nanti bisa disampaikan ya. Kalau soalnya ini sinyal juga ya. Let's practice your English. Sure, let's do it. What's your name? My name is Gabriel. Oke. Baik. Yang kedua, layam bagi atadakik lil mubtadi fit ta'arif. Tidak dianjurkan ya, layam bagi tidak dianjurkan. Atadakik ya, dakik ya, detail ya. Lil mubtadi fit ta'arif ya, bagi pemula dalam permasalahan ta'arif nanti ya. Pengenalan. Jadi dalam pengenalan ya gak usah terlalu detail gitu. Ya secukupnya dan seringkas mungkin kalau bisa. Ya, jadi kalau kita mengajar nahwu misalnya untuk tingkatan mubtadiin ya. Mubtada itu apa? Mubtada itu adalah isim yang dibaca rofa yang biasanya ada di awal. Udah cukup seperti itu. Ya. Jadi gak perlu mubtada itu nanti berupa isim ma'rifat, kemudian bisa juga nanti ditaruh di belakang, bisa juga begini-begini. Gak perlu ya. Itu tadakik namanya. Itu tidak dianjurkan bagi tingkatan mubtadiin. Ya, layan bagi tadakik lil mubtadi fi ta'arif. Bidzikri ma ya'tarid bihi 'alaiha wa ma yujabu bihi wa nahwi dzalik. Dengan menyebutkan apa nanti yang ya'tarad bihi ya, yang nanti dipersengketakan ataukah yang menjadi jawaban nanti ya. Ya, bagaimana kalau seperti ini, jawabannya seperti ini, bagaimana lau iftiradinya seperti ini segala macam. Itu tidak perlu. Kalau tingkatannya mubtadi. Ya. Wa inama yang bagi tafhimuha lahu bi ibaratin wadihah. Yang harus nanti dipaparkan adalah hal-hal yang urgen saja, hal-hal yang mendasar saja dengan bahasa yang jelas. Ibarat wadihah. Ya. Itu penting nanti ya sebagai bekal nanti dalam tarbiyah. Wa tasbitil ma'arif mu'arraf fi dhihnihi bi amsilatin katsirah. Nanti bagaimana menanamkan ya hal yang tadi dideskripsikan itu ya fi dhihni talib ya bi amsilah katsirah dengan contoh-contoh yang banyak. Ya yang turid lahu yas'al an nadhairiha nanti ya. Ya nanti akan dia bisa kembangkan sendiri seiring berjalannya waktu ya. Dan nanti dia akan mencari an-nadhairiha ya, pembandingnya atau sampel yang lain misalnya ya dan seterusnya. Itu penting ya. Ya. Kasih contoh misalnya anak-anak ini contoh mubtada itu Zaidun qaimun misalnya. Ya. Nanti mereka akan berpikir, akan melihat ya bahwa oh ternyata Zaidun qaimun ini mubtada khabar misalnya. Nanti mereka akan mencari ya. Jadi kasih satu contoh atau dua contoh ya. Bisa juga anak-anak bukan Zaidun, tapi misalnya apa? Kasih contoh yang hewan misalnya ya. Al-ghanamu naimun misalnya. Maka nanti mereka akan mencari oh ternyata mubtada itu ya bisa dia manusia, bisa juga binatang. Nanti mereka akan mengkiaskan kepada contoh-contoh yang lain misalnya. Bakrun, amrun dan seterusnya. Ya, tapi kalau dari awal sudah ribet, dari awal sudah tadakik, dari awal sudah sangat detail, sangat panjang, lebar ya, itu nanti akan tamil ya, akan yamil, akan yumallu, akan membosankan ya.
Selanjutnya yang bagi lil muallim ayyadhkura li kulli misalin dzukira fil matni nadhaira katsirah. Ini juga yang tadi disampaikan ya. Seyogyanya bagi seorang muallim dia menyebutkan terhadap contoh masing-masing contoh ya yang disebutkan dalam matan misalnya. Ya, ini matan apapun kalau kita lihat ya. Memang tertuju kepada matan nahwu misalnya ya. Tapi di sini tidak menutup kemungkinan dalam matan-matan yang lain juga ya, nanti penting. Ya, nadhair katsirah ya, sampel-sampel yang lain juga nanti ya disampaikan. Ya, anak-anak ini contohnya begini ya. Ini nanti tidak hanya begini tapi contohnya bisa begini. Ini ada lagi contohnya begini, begini, begini. Agar nanti juga meluas ya. Wa yurid amsilah mukhtalifah ya, yumarrin al-muta'allim 'alaiha. Dan dengan contoh-contoh yang berbeda-beda nanti ya. Seperti tadi contoh dari manusia, contoh dari binatang, dari barang misalnya, dari jamat ya, dan seterusnya nanti. Jadi agar mereka nanti bisa mengetahui oh ternyata bisa begini, bisa begini, bisa begini misalnya. Ya. Hatta tasbutal qaidah fi dhihni wa tarsah fi nafsihi. Sampai kaidah itu benar-benar bisa terserap gitu ya. Tasbutal qaidah fi dhihnihi ya, sampai menyerap ya, mengakar lah ya. Ya wa tarsah fi nafsihi, benar-benar menyatu misalnya ya. Benar-benar rosih ya. Kai la yatawahham al-mubtadi' an al-qaidah mahsusa bil misal alladhi yadhkuru lahu. Ini yang penting ya. Jadi fungsinya apa? Ketika kita memaparkan contoh-contoh yang banyak, agar mereka tidak mengira bahwa contohnya itu tidak hanya itu gitu loh. Ya. Nah, apalagi yang di masa-masa tingkat-tingkat mubtadi itu kan mereka kadang hanya memotret gitu ya. Hanya mereka itu ngikutin ya. Ibaratnya mereka hanya taqlidul a'ma. Mereka hanya ngikutin tanpa mereka mau berpikir lebih panjang gitu. Nah, itu tugas kita. Bagaimana mereka tidak perlu berpikir panjang, tapi mereka nanti akan seolah-olah terarahkan sendiri gitu. Ya. Jadi tidak perlu kita ngasih tugas misalnya numpuk ya sampai full misalnya tugasnya dari bikin makalah begini segala macam misalnya kayak tugas-tugas mahasiswa gak perlu. Karena memang bukan mustawanya. Mustawa mereka itu dengan contoh yang simpel ya. Kita akan arahkan mereka kepada contoh yang lebih banyak. Tapi seolah mereka nggak sadar bahwa itu contoh juga gitu ya. Ini nanti sini dengan waktu dari contoh yang satu, kemudian nanti beranjak contoh selanjutnya dari Zaidun Naimun, nanti tambah lagi menjadi Zaidani Naimani, nanti lanjut lagi Zaiduna Naimuna dan seterusnya. Itu mereka nggak kerasa bahwa itu banyak gitu loh. Ya, tapi karena penyampaiannya aja dengan bahasa yang simple, kemudian juga dengan bahasa yang gampang, ya, akhirnya mereka juga nanti akan ya tarakko ya, atau yartaki ya, mereka akan berkembang nanti pada endingnya. Kemudian faqad ra'ayna katsiran min ba'dil muta'allimina ya'ribul misal madhkur fil matan alladhi qarahu wa yatawaqaf fi i'rab ma yutamassilu tawahuman anna dzikra muhassasan bidzalikal misalnya. Ini kita tidak perlu baca satu-satu ya. Intinya banyak dari mereka ra'ayna katsiran min ba'dil muta'allim. Banyak dari mereka ya kita lihat, kita perhatikan ya di realitanya itu mereka mengirab sebuah contoh misalnya dari matan. Ada contoh dari matan. Matan apapun misalnya ya. Itu matan Jurumiyah misalnya, Imritin dan seterusnya misalnya ya. Matan ya, ataupun di kitab-kitab yang lain bisa kita kiaskan ya, tidak hanya khusus di nahwu saja. Yang mereka baca wa yataqaf fi i'rabi ma yumasiluhu. Dan mereka nanti ketika menemukan di Arab yang semisal dengannya, mereka nanti tawahum, memiliki asumsi ya bahwa i'rab itu khusus dengan contoh itu gitu. Ketika kita mengatakan Zaidun qaimun, mereka mengira bahwa Zaidun itu saja yang bisa menjadi mubtada. Ya, apakah ketika diganti bakrun bisa menjadi mubtada misalnya? Nah, itu kita juga harus mengarahkan dengan contoh-contoh yang lain agar mereka nanti tidak mengira bahwa cuma itu saja gitu. Ya. Wa hada taksir min muallimihi fi tafhimihi. Nah, ini letak kesalahan muallim di sini. Kalau sampai ada dugaan dari tolibnya, dari pelajarnya, dari anak didiknya bahwa mereka sampai ada pemikiran bahwa mubtada itu harus Zaidun Naimun. Kalau diganti Fatimah Naimah nggak bisa. Ya itu nanti kesalahan dari para si muallimnya. Entah dia tidak menuntaskan materinya atau dia hanya terpaku dengan satu contoh dari awal pembahasan nahwu sampai akhir pembahasan nahwu misalnya. Itu penting. Ya, makanya nanti ya ini juga yang menjadi credit point kalau kita lihat ya, ataupun yang menjadi PR bagi para nanti pengajar nahwu juga ya. Jadi jangan sampai ya terlalu sering menyebutkan masalah dengan contoh yang itu juga gitu. Kan kalau kita lihat ya, kita belajar nahwu misalnya, ini kan sudah pastinya sudah pernah belajar semua kan nahwu ya.
Ini fusul fikih ini bukan kita hanya belajar nahu saja, tapi di sini bagaimana kita mengatur pola pikir kita khususnya dalam fan nahu misalnya. Ya, ada falsafah apa yang bisa kita ambil, ada filsafat apa, ada metode apa yang bisa kita ambil dari fusul fikih ini pentingnya. Kalau materinya sama, kalau kita lihat sama ya. Di kitab-kitab nahu yang lain juga intinya sama-sama ini mubtada, khabar, na'at, manus seterusnya sama, ya fi'il fa'il ya. Tapi nanti ada sesuatu yang lebih di sini ya. Maka dari awal sudah kita lihat bahwa musannif ini tidak hanya menginginkan nahunya saja di sini, tapi bagaimana kita menyampaikan materi nahu itu sebaik mungkin dan se-efektif ya. Kalau kita lihat sih ya. Gak harus maksimal, efektif dulu lah ya. Efektif dulu. Ya, sedikit tapi efektif itu lebih bagus daripada banyak tapi nggak efektif. Ya. Maka ya kita lanjut. Wa fi adamil iksar lahu minal amsilah. Ya, letak kecerobohan mereka juga para muallim ketika mereka tidak memperbanyak amsilah contoh. Ya. Jadi banyakin contoh ya, dan jangan itu aja. Ya. Ini kadang ada pengajar nahu dari awal bab mubtada sampai nanti akhir bab badal misalnya. Atau bab apa misalnya jar ya, tergantung kasusnya beda-beda. Itu contohnya selalu zaidun aja, nggak pernah diganti orang misalnya. Atau mentok-mentok zaidun bakrun misalnya. Jadi nanti thalib juga mengira nggak bisa diganti orang gitu, apalagi itu tingkatan mubtadi. Ya. Jadi mengira bahwa Doraba Zaidun Amron. Dia mengira bahwa Amr itu tidak bisa jadi fa'il. Doraba Zaidun Amron. Jadi si thalib mubtadi juga nanti akan mengira bahwa si Amr itu selalu berada menjadi maf'ul, selalu berada di belakang si Zaid. Sehingga ketika nanti ada orang yang bikin contoh terbalik, Doraba Amrun Zaidan, nggak boleh katanya. Ini fatal dari siapa? Fatal dari gurunya. Karena dia dari awal selalu memberi contoh yang seperti ini. Selalu Amron menjadi madrub, ya, menjadi yang dipukul, menjadi objeknya misalnya. Nah, nanti tugas dari kita mengarahkan bahwa bisa anak-anak Doroba Zaidun Amron, tapi bisa juga Doroba Amrun Zaidun misalnya. Zaidan ya, dan seterusnya. Itu PR ya. Selanjutnya, la yanbaghi i'rabu al-fadil matan lil mubtadi. Ya, ini tidak sesuai juga ya, tidak dianjurkan i'rab lafaz-lafaz matan lil mubtadi ya, bagi pemula. Ya. Jadi tidak penting juga ya. Maksudnya matan ini kan hanya sebuah kalimat redaksi misalnya, apalagi matan itu berbentuk nazam ya, mandumah misalnya atau segala macam. Maka tidak perlu untuk tingkatan mubtadi itu di i'rab. Ya, ini anak-anak i'rabnya apa misalnya? Nah, alhamdulillah diqad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi lituqa ilahi. Ini alhamdulillah anak-anak ini mubtada misalnya lagi. Enggak perlu untuk dikatakan mubtadi. Ya, fokus ke babnya saja. Nah, bab mubtada khabar udah. Zaidun naimunnya aja yang di i'rab. Enggak usah capek-capek ngirab atau matannya ya. Karena bukan di tingkatan ya. Nanti tingkatan mutawassit misalnya atau naik sedikit dari mubtadi boleh lah. Ya. Wa inama tu'rabul amsila faqat. Jadi yang di i'rab itu cuma contoh-contohnya saja. Ya, liyatamarran ala biha al i'rab. Ya, penting juga ya, penting ya. Tapi disesuaikan dengan mustawanya, itu yang ingin saya sampaikan. Ya, liyatamarran agar terbiasa ya ala i'rab ya dengan i'rab. Penting karena memang nahwu itu i'rab. Nahwu berkaitan dengan i'rab. Ya, kalau nggak bisa i'rab berarti nggak bisa nahwu. Ya. Maka nanti perubahan-perubahan yang di nahwu itu adalah i'rab. Ya. Makanya disebut dalam jumlah al-i'rabu taghyiru awwalil kalim, ikhtilafil awamil ad-dahilat 'alaiha lafdhan wa taqdiran misalnya. Karena memang ya nahwu itu berkaitan dengan i'rab. Maka perubahan-perubahan dari dhamma ke fathah, ke jar, ke sukun dan seterusnya misalnya itu perubahan-perubahan i'rab. Ya, dan tidak bisa kita memahami nahwu kalau kita tidak mengerti i'rab. Karena nahwu berkaitan dengan perubahan di akhir kalimat disebutkan oleh amil ya. Nah, kalau kita tidak tahu i'rab, tidak tahu perubahan, bagaimana kita memahami nahwu? Ya. Maka kita akan jumud nanti. Fa idza wasala lil nawasib wal jawazim. Maka ketika sampai kepada nawasib wal jawazimnya, nasab, jazm ya, tamakkan biha bil i'rab. Maka dia akan mampu nanti mengi'rab likasrati amsilatiha karena sudah banyak contoh-contohnya gitu. Ya, sudah terbiasa. Dan i'rab itu tidak harus berbahasa Arab, itu yang penting ya. Terkadang orang itu memaksakan, ya. Terkadang orang itu memaksakan. Maka ya, kalau kita lihat di yang real ya, yang terjadi di Indonesia misalnya, khususnya di pesantren-pesantren itu kan, banyak mereka itu memaksakan harus menghafal i'rab sekian, padahal tingkatannya mubtadi. Oke lah, bagus gitu, niatan biar bisa hafal. Tapi mana yang lebih afdal? Dia bisa hafal tapi gak paham, ataukah dia paham tapi gak hafal misalnya. Kalau dua-duanya oke lah ya, paham dan hafal itu yang diharap. Tapi di tingkatan mubtadi kan gak bisa kita maksain anak-anak, kalian harus ngafalin i'rab ya. I'rabnya yang tawil, i'rabnya yang tam, ya misalnya segala macam. Dan gak bisa. Apalagi yang panjang-panjang segala macam misalnya.
Maka ya nanti juga harus ya seorang guru ataupun seorang muallim nahwu ya itu juga memperhatikan ya ketika seorang anak dia kesusahan dalam memahami ditambah suruh ngafal i'rab, ditambah suruh ngafal matan apalagi kadang seperti itu ya. Pokoknya harus hafal jurumiyah ya, mau paham mau enggak hafal ya, bagus sih bagus gitu. Tapi kalau kita lihat ya realitanya banyak mereka yang hafal tapi mereka nggak paham, akhirnya naik lagi ke tingkatan imriti, hafal nadhamnya nggak paham juga, naik alfiyah paham nadhamnya nggak paham juga dan seterusnya ya. Oke lah ada istilah misalnya hafal dulu baru paham, oke kalau seperti itu, tapi kalau ujung-ujungnya nggak paham juga ya. Makanya nanti perlu diperhatikan bagaimana penyampaian itu juga penting, khususnya i'rab juga. Maka nanti bisa mengambil metode i'rab itu bisa diganti bahasa dengan bahasa yang lebih simpel, bisa dibahasa Indonesiakan dulu misalnya dan segala macam ya. I'rab itu kan intinya menjelaskan kedudukan, menjelaskan nanti mahalnya, menjelaskan nanti harokatnya, menjelaskan statusnya dan seterusnya. Itu kan intinya seperti itu. Makanya nggak harus bahasa Arab juga, ya. Toh nanti dalam memaknai juga pakai bahasa Indonesia misalnya. Ada orang itu kadang ya guru itu memaksakan, pokoknya harus pakai bahasa Arab, ya nggak boleh mengirab zaitun mubtada rofa apa tanwin segala macam nggak boleh, harus marfuun wa alamatu raf'ihi gini-gini misalnya nggak boleh terlalu tasdid juga ya. Buntut yang kelima, yang bagi Allah yatahwan al-ustad mal-mutadi. Fi takmil i'rabnya. Jadi tidak dianjurkan Allah yatahawan, tidak meremehkan. Ya, al-ustad ya, seorang ustad, seorang pengajar, khususnya pengajar nahwu, mal-mutadi beserta atau terhadap para mubtadi ya, fi takmil i'rab dalam menyelesaikan i'rabnya. Ya, maka fala yaktafi ma'hu fi nahwi darabtu masalan. Maka tidak cukup ya seperti darabtu masalan fi'il fa'il ya kama yakul muntahi misalnya ya wa in kana maktubah misalnya tertulis, akan tapi apa seharusnya bal yalzam itmamu i'rabihi bitafsil in taqarrar, wajib menyempurnakan i'rabnya dengan ringkas sekalipun nanti takarrar ya terulang misalnya atau diulang-ulang ya wa in taqarrar ustad hatta yataqarrar dzalika fi hafizatihi wa yu'man alaihi nisyan, sampai nanti dia terbiasa ya dan aman dari lupa. Wa badal kala yadul ikhtisar fi ba'dil ahyan. Setelah itu nanti bolehlah ikhtisar gitu. Ini maksudnya nanti ya ketika dalam kondisi awal itu jelaskan selengkap mungkin. Semisal nanti mereka lupa atau mereka nanti kurang atau segala macam itu enggak apa-apa. Sehingga apa tujuannya? Agar mereka itu tidak berpikir bahwa darabtu ini hanya kita cukup darabtu fi'il tu fa'il. Ya, ini sebuah bantun yang memang kalau kita lihat ya nanti ada khilaf juga di sini. Ada yang memiliki metode enggak apa-apa, dimulai dari yang qasir dulu. Ya, ada metode nanti mengatakan boleh ya. Jadi fi'il fa'il saja sudah cukup, nanti ya ketika naik tingkatan bisa nanti ditambahkan fi'il madhi misalnya. Ya. Ini karena dikritik karena tidak ada kejelasan fiilnya fiil apa misalnya. Ya. Mungkin kalau ditambah sedikit fiilun madhi misalnya. Fa'ilnya fa'il marfu misalnya. Ya. Mungkin bisa dibilang cukup. Ya. Tapi kalau berhenti hanya di fiil fa'il saja tidak cukup. Ya. Agar nanti tidak mereka berpikir menduga bahwa ini sudah cukup. Ya. Wa badal ghayatul iktisal fi badilah. Oke, bantun yang keenam. Yang bagi lil mu'allim alla yazid lil muta'allim qawaid kharijah 'anil matan. Seyogyanya, sebaiknya bagi seorang mu'allim alla yazid tidak menambahkan lil muta'allim bagi anak didiknya qawaid ya, rumus-rumus yang kharijah yang keluar 'anil matan dari konteks matan. Inda qiraatihi lahu ketika dia membaca atau menyampaikan. Awal marratin ya, pertama kali. Painadzalika rubbama, maka hal tersebut bisa jadi ya karena fihi tashtiyatu dhihnihi ya, nanti akan menyusahkan ya daya fikir mereka. Ya, jadi usahakan jangan sampai menambahkan kaidah yang keluar dari matan. Kalau kita sedang membahas misalnya ya al-mubtada zaidun misalnya al-mubtada al-ismu al-ari anil awamil lafdhiyah misalnya. Maka cukup kita membahas tentang mubtada yang dia sepi dari amil-amil lafzi ataupun yang mubtada berada di awal kalimat misalnya.
Udah kita fokus terhadap matan tersebut saja. Gak usah kita kaitkan kaidah lain yang keluar dari konteks matan tersebut. Ya. Mubtada itu anak-anak nanti ada hilaf misalnya di alfiyah, ya. Apakah boleh ditakdim? Nanti ada yang jawaz boleh ditakhir. Nanti ada jawaz takhir misalnya, ada wujub taqdim dan seterusnya. Itu nggak perlu dibahas dulu. Itu qawaid kharijah, ya. Itu kaidah yang keluar dari konteks matan. Maka cukup fokus kepada matan yang ada, fokus kepada permasalahan yang sedang dibahas khusus mubtadi'in, jangan sampai melebar kepada kaidah-kaidah yang keluar dari konteks tersebut. Ya, sekalipun masih berkaitan. Nanti juga ketika menjawab pun seperti itu. Ketika ada pertanyaan yang menjurus ke sana, kita lihat dulu ya kemampuan dan apa yang diperlukan oleh si anak tersebut. Ya, Ustadz, ini kok dalam Al-Quran begini-begini misalnya. Sampaikan dengan bahasa yang simpel juga. Oh, ini begini-begini misalnya. Ini memang ada nanti ya. Nanti akan kalian temukan ada kaidah juga ya seperti ini. Tapi nanti ya belajarnya nanti. Sekarang kalian perlu perhatikan dulu bahwa mubtada itu seperti ini anak-anak berada di awal hukumnya rofa ya. Dan biasanya itu dia ada di permulaan jumlah misalnya. Udah cukup. Gak usah kasih hilaf-hilaf dulu ya, gak usah kasih perbedaan pendapat dulu karena nanti mereka akan bingung apalagi nanti yang mustawanya itu di bawah banget gitu. Kan sekelas itu kan beda-beda, ada yang anak pinter 1 2 misalnya, ada yang lemot banget. Nah, nanti untuk menyesuaikan ya kita menyampaikan jawaban juga sesuaikan dengan mereka semuanya gitu. Jangan melihat kepada 2 orang tadi yang pinter ya. Nanti kasihan yang satu ini dia tambah bingung. Dia tadi materi yang baru disampaikan aja udah gak paham, ditambah materi yang khilafiyah misalnya, ya tambah hancur. Ya. Makanya nanti harus disesuaikan. Bal yaktasir awwal mar'a ala ma fil matan ya. Jadi yaktasir udah cukup ringkas saja, fokus saja pertama kali kepada yang ada di matan saja. Minal qawaid dan qaidah. Hatta yukammila sampai dia sempurna, sampai ya sudah maksimal. Wa ya'rif ma fi ila akhirih ya. Nanti tahu ya dari awal sampai akhir misalnya. Cukup kepada kitab yang dikaji, gak usah nyerempet kemana-mana. Misalnya kalau tingkatannya mubtadi, ya kalau tingkatannya mubtadi. Beda kalau konteks yang kita sedang hadapi memang konteks mahasiswa, ya ataupun konteks ya orang-orang terpelajar segala macam misalnya, ya itu harus bahkan ya bukan lagi boleh tapi harus nanti. Karena mereka juga kebalikannya nanti. Kalau mubtadi mereka malal, ya mereka bosan dengan hal-hal yang mereka tidak ketahui, maka nanti juga sama. Ya, tingkatan-tingkatan mahasiswa juga nanti mereka bosan dengan hal-hal yang mereka sudah ketahui. Ya, ini bunut berkaitan dengan mubtadiin, maka disesuaikan dengan mustawahnya. Wa badalika la yatur ayyazi lahu ma sya'ah ya. Setelah itu mereka nggak masalah ya ataupun nggak masalah bagi seorang muallim untuk menambahkan. Nah, intinya ketika sudah selesai, ketika mereka sudah tahu dari awal kaidah sampai akhir kaidah ya dengan lengkap, dengan maksimal ya, maka sudah nanti bisa diperluas. Selanjutnya bunut yang ketujuh atau bunut yang terakhir ya, sebelum kita masuk kepada materi ya. Yang bagi lil ustad tafhimul mubtadi al-fadl i'rab. Ya, seyogyanya bagi seorang ustad dia memberikan pemahaman bagi tingkatan mubtadi ya lafal-lafal i'rab. Fa in qala daraba ya min darabtu misalan mabni al-fathin muqaddar ala akhirih. Ya, dijelaskan ya daraba fil madhi ya mabni ala fathin muqaddar ala akhirih. Afwan ya, darabtu ya. Mabni ala fathin yang muqaddar ala akhirih. Fahamahul murad minal muqaddar. Nah ini ya. Kadang ada guru itu cuma menjelaskan ini muqaddar anak-anak ala akhirih, tapi tidak dijelaskan muqaddarnya. Kalimat-kalimat yang gumud seperti ini harus dijelaskan ya. Kalimat-kalimat yang ghamid, yang gumud seperti ini harus dijelaskan. Ya, apalagi tingkatan mubtadi. Ya, seperti itu. Nah, jelaskan dengan bahasa yang simpel juga ya. Jangan yang bertele-tele juga. Ini muqaddar ini nanti yang dia misalnya. Muqaddar ini laisa harakat dhahirah misalnya atau segala macam nanti. Ya. Wal murad minal akhir. Ala akhirih ya. Ala akhirih itu maksudnya apa? Harakat akhirnya ataukah yang ini misalnya? Maksudnya yang mana misalnya? Ini juga dijelaskan nanti. Darabtu. Apakah harokat terakhir dari satu kalimat ini ataukah cukup berhenti di daraba saja harokat akhirnya misalnya? Ataukah akhir yang mana? Apakah akhir kalimat setelah ini ataukah bagaimana? Itu juga nanti harus dijelaskan. Wa rafa'ul al-harf alladhi 'abbara anhu bil akhir.
menjelaskan huruf yang dimaksud dengan akhir tadi huruf yang mana, apakah huruf ta atau huruf ba ya. Idza qala muni'a min dhuhuri istigalul mahal. Ini juga nanti ya. Muni'ah dilarang atau dicegah min dhuhurihi ya, ditampakkan istigalul mahal ya, karena tidak memungkinkan ya, karena istigal di situ mahalnya. Ada mahal yang ada misalnya. Itu jelaskan maksudnya apa? Istigal bil mahal. Ya, ini kan kata-kata yang jauh yang sulit dijangkau bagi para mubtadiin. Wa arafahu al-harful mu'abbar anhu bil mahal ya. Jelaskan huruf yang dimaksud dengan mahal itu huruf yang mana misalnya. Ya. Bisukun al-arid. Ya, ini juga fa idza qala bisukun al-arid lidafnya karahati tawali arba'a mutaharrikat. Ini kan kalimat-kalimat nanti akan sering ditemukan dalam i'rab misalnya. Ya. Yang kalau kita arahkan kepada tingkatan mubtadi yang akan menjadi malal juga kalau kita lihat ya. Maka coba nanti diringkas dengan bahasa yang lebih ringkas, misalnya lebih simple ya. Sukun yang datang misalnya. Apa itu sukun arid ya? Nanti bandingin, ini ada sukun asli anak-anak, ini ada sukun arid misalnya. Kalau sukun asli itu begini, kalau sukun arid itu begini misalnya. Nanti dijelaskan ya. Kemudian juga dijelaskan lidafnya karahati tawali arba'a mutaharrikatin, untuk menolak, untuk nanti menghindari terjadinya empat huruf yang berharokat yang secara tawali misalnya berturut-turut ya, itu karaha nanti dalam kaidah sorfiyah ya, dan seterusnya misalnya. Itu juga dijelaskan ya, tapi dengan bahasa yang simpel, nggak usah pakai khilafiyah dan segala macam dulu untuk tingkatanmu tadi. Wah kada hatta la yahfad alfadhan bighairi ayaqula ma'naha. Ini penting yang saya sampaikan tadi ya. Menghafal penting ya, menghafal penting, tapi jangan sampai mereka hanya hafal tapi tidak tahu yang mereka hafal itu apa. Ya, jangan sampai seperti kamasalil himar yang fil asfara. Ya. Dalam soal Jumat itu, kamasalil himar yang fil asfara. Ya, bisa masuk kami ladina kata bi ayatillah ya. Jadi jangan sampai seperti keledai yang mereka membawa kitab, membawa Al-Qur'an misalnya. Ya, keledai suruh bawa kitab ya bisa. Tapi apakah mereka atau naskah-naskah segala macam misalnya, mereka suruh baca bisa nggak? Nggak bisa. Mereka suruh ngejelasin bisa nggak? Ya nggak bisa. Gitu. Jadi jangan sampai mereka ngafal, mereka dengerin, mereka nulis, tapi mereka nggak paham. Ya, maka penting juga. Ya, oke lah kalau misalnya dalam periode awal itu cukup mereka menghafal, tapi nanti ditingkatin lagi ya. Ngafal udah, ya nanti coba sedikit-sedikit, nggak harus full ya, nggak harus full. Misal dia menghafal 200 bait ya. Cobalah dari 200 bait itu ambillah 10 atau 20 bait misalnya. Di setiap bab 2 bait aja misalnya. Jelasin sedetail mungkin misalnya, ya. Jelasin misalnya, ambil yang penting-pentingnya aja misalnya. Sehingga mereka tahu nanti, oh saya sedang menghafal mubtada, oh mubtada itu begini. Ini begini gitu. Itu minimal. Ya. Tapi kok kadang guru nahwu itu enggak seperti itu. Hafal, pokoknya hafal. Itu kan banyak ya di pesantren-pesantren itu. Pokoknya harus hafal jurmiyah. Kalau dia harus mau naik tingkat dari jurmiyah, ada tingkatan apa? Dia naik kelas ke kelas 2 dia harus selesai jurmiyah ya, baru nanti bisa naik ke kelas 2 selanjutnya. Padahal pahamnya nggak ditargetin gitu, hanya ditargetin hafalan saja. Nah itu bagus ya, tapi kurang efektif kalau kita bahas tadi di awal ya. Maka di sini hatta la yahfad alfadhan bighairi ayyaqula ma'na atau ayyuqala ma'na. Ya, dengan tanpa dipahami maknanya. Setidaknya kalau nggak bisa semuanya ya sebagian saja ya, mala yudraku kullu la yutraku kullu. Ya. Jadi yang tidak bisa didapatkan semuanya minimal ada yang dapat gitulah ya. Oke, kita akan lanjut kepada permasalahan ini ya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan juga pada pertemuan selanjutnya. Ini masih di permulaan ya, kita tidak terlalu banyak. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Ya, oke, ini masuk sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Abdullah Fikri hamidan li rabbih musallian ala nabi ya. Ini bagus ya, berat istihlalnya. Selain memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada nabinya, hadhi fusul sahlah. Ini fasal-fasal yang mudah. Jama'tuha yang beliau kumpulkan, kata beliau, fin nahwi ya, berkaitan dengan fan nahwu, ahdiha li kulli maktab. Yang beliau tujukan untuk setiap maktab nanti ya. Bagi kita juga yang sedang mempelajarinya ya, ini juga nanti termasuk ya majra maktab. Fasulun jazaul kalam salah satu aksam. Ya. Juzu ya, ajzaul kalam ya, juzu ya, jamak dari ajza. Ya, komponen. Ya, komponen kalam itu terbagi 3 nanti. Salah satu aksam ya. Nanti terbagi kepada tiga pembagian ya, klasifikasi nanti. Al-awwal yang pertama al-ismu, isim. Ya, apa itu isim? Alladzi yadullu ala ma'na fi nafsihi ghairu muqtarin bi zamanin. Ini mungkin sudah sangat familiar ya. Isim itu yang menunjukkan kepada makna.
Ya, fi nafsihi ya, pada diri lafaz tersebut misalnya. Ya, menunjukkan kepada makna pada dirinya, ya, bukan kepada makna selain fi nafsihi misalnya atau fi ghairi nafsihi. Ghairu muqtarin bi zamanin, yang tidak berkaitan dengan waktu. Nah, ini juga nanti yang menjadikan atau pembeda ya al-fariq bainal ismi wal fi'il nanti ya, satunya ghairu muqtarin, satunya muqtarin nanti. Ya. Jadi sama-sama yadullu ala makna fi nafsihi ya. Fi'il juga nanti ya kita langsung komparasikan ya. Kalau isim itu dia menunjukkan kepada makna fi nafsihi, maka fi'il pun sama yadullu ala makna fi nafsihi. Maka ketika kita mengatakan Zaidun, maka ini menunjukkan bahwa nama Zaid yang biasa dilampirkan atau dilabelkan kepada seseorang. Ya, Zaidun. Dari penyebutannya sudah kita ada analogi, ada pemikiran ya, bahwa itu adalah manusia laki-laki yang diberi nama Zaid. Cukup al-ism. Fi'il juga begitu. Ketika dia mengatakan daraba, oh, kita lihat di kamus memukul. Berarti kita langsung tertuju bahwa itu adalah pukulan. Menunjukkan kepada makna fi nafsihi, fi nafsi daraba, fi nafsi Zaidun. Ya, tidak kepada makna yang lain. Ya. Akan tetapi yang menjadi pembeda al-fariq bainahuma, bahwa isim itu ghairu muqtarin bi zaman. Dia tidak berkenaan atau tidak berkaitan dengan waktu. Jadi ketika kita mengatakan Zaidun, itu tidak berkaitan apakah Zaid ini kemarin, apakah Zaid ini sekarang, atau Zaid ini besok. Tidak ada kaitan ke sana. Artinya bisa semuanya gitu. Tapi ketika mengatakan doroba, ini berkaitan dengan zaman. Muqtarinan bi zamanin. Yang nanti yaqa'u fihi ya. Nanti ada pembagiannya. Ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan seterusnya misalnya. Ya, berarti ketika kita melihat di situ kalimat fi'il, atau ketika kita memvonis ya, menetapkan itu sebagai kalimat fi'il misalnya, maka kita akan melihat bahwa di situ ada zona, ada waktu yang harus kita pahami. Ya, artinya tidak bisa nanti kita mengarahkan doroba itu kepada oh ini doroba besok misalnya. Ini pukulan besok, oh ini pukulan yang akan datang, nggak bisa karena dia sudah ada ketetapan waktunya. Itu ya nanti ya. Nah, kulihal Taib, dan yang sudah bergabung. Baik, 5 menit lagi ya. Bentar. Pertemuan pertama nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Usul al-fikriyah. Ahlan yang sudah bergabung. Baik, sedikit lagi ya. Kita selesaikan sampai al-fi'il. Bizamanin ya, isim ghairu muqtarin bizamanin ka Zaidin wa ana wa hadha. Zaidin ya. Ini menunjukkan apa? Yadullu ala makna fi nafsi. Menunjukkan makna Zaid ya Zaid gitu. Menunjukkan kepada makna Zaid ya, orang diberi nama Zaid misalnya. Ana ya. Ini juga nanti menunjukkan kepada makna fi nafsihi dan tidak ada kaitan dengan waktu. Ketika kita ada bilang ana, wah ini dhamir misalnya. Tidak ada kaitannya ya. Menunjukkan makna saya misalnya. Ya, tertuju kepada fi nafsihi. Begitu juga hada, ini misalnya. Ini semua isim ya. Nanti dengan beraneka ragam anwa'nya nanti akan dibahas ya. Terlepas daripada itu, intinya dia ghairu muqtarin bi zamanin. Yadullu ala ma'na fi nafsihi dan tidak berkaitan dengan waktu. Kemudian wa in dalla al-fi'lu itu tadi berkaitan dengan waktu ya. Yaqau fihi. Nanti akan terbagi ya. Yang pertama fa in dalla ala zamanin madha ya summiya fi'lan madhi. Ini sudah jelas ya, kalau menunjukkan kepada waktu yang lampau maka disebut dengan fi'il madhi. Contoh seperti qama. Ya, qama menunjukkan kepada zaman madhi, telah berdiri ya. Jadi kata-kata telah itu kan menunjukkan mana lampau ya. Qama telah berdiri. Daraba telah memukul. Ya, dhahaba telah pergi dan seterusnya. Wa in dalla ala zaman yahtamil al-hal wal istiqbal summiya mudhari. Nah, nanti kalau dalla menunjukkan kepada zaman ya, waktu, yahtamil ya, nanti yang memungkinkan al-hal, waktu sedang terjadi ya, sekarang ya, awal istiqbal atau yang akan datang besok misalnya, atau lusa, atau sebulan kemudian, atau 1 tahun kemudian, itu istiqbal. Maka summiya mudhari disebut dengan mudhari. Berarti ada fi'il madhi ketika menunjukkan makna lampau, ada fi'il mudhari ketika menunjukkan makna hal awil istiqbal. Ya, hal itu sekarang, istiqbal itu yang akan datang. Contoh yakumu. Kalau tadi qama itu telah berdiri, maka yakumu ini 2 nanti. Bisa kita arahkan kepada hal, berarti maknanya sedang berdiri ya. Atau istiqbal, ya, berarti akan berdiri. Ya, hal itu sedang, ya, istiqbal itu akan.
Berarti ketika kita menemukan kalimat fi'il mudhari' berarti dua waktu itu bisa, ya. Dua waktu itu bisa kita pilih. Sekarang atau yang akan datang. Gitu ya, sekarang atau yang akan datang. Sama-sama bisa ya. Al-hal awil ism. Hi, Oh, hey, how are you? I'm good, thanks. Ready to practice some English? Yes, I'm ready. Baik, ini saja mungkin ya pada pertemuan pertama. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Berkaitan, ini nanggung ya. Wa indalla ala talabi syai'in fil mustaqbal sumiya fil amrin. Jika menunjukkan kepada talab syai' ya. Talab itu menuntut, syai' itu sesuatu, fil mustaqbal, di waktu yang akan datang, maka sumiya fil amrin disebut dengan fil amr. Seperti kum, berdirilah, ya. Khud, ambillah, ya. Idhab, pergilah. Itu kan talabus syai', ya. Talabus syai' itu nyuruh lah bahasa simpelnya. Ketika menunjukkan kepada nyuruh atau perintah, ya, tapi fil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Kapan waktu yang akan datang? Ya setelah orang itu mengatakan. Maka ketika saya mengatakan ambilkan, ya pasti setelah saya nyuruh kan, setelah saya ngucapin dong permintaannya. Nggak mungkin saya nyuruh ambilkan tapi diarahkan ke kemarin kan. Pastinya kan ditujukan kepada setelah saya ngucapin, setelah saya nyampein. Ya. Misal saya nyampein di jam 2, jam 02.00, ya. Ambilkan, saya minum misalnya. Maka itu berlaku setelah 02.00, nggak mungkin diarahkan kepada 01. Ambilkan, saya minum. Kapan Ustadz? Tadi jam 1, ya nggak bisa. Ya harus diarahkan kepada mustaqbal. Karena agar bisa direalisasikan berarti sesuatunya itu belum terlewat. Kalau sudah terlewat berarti nggak bisa dong dilakuin misalnya. Ya nanti jatuhnya apa? Qadha misalnya, segala macam kan seperti itu. Ya, maka nanti ketika ada amar pun nanti ketika kita arahkan dalam konsep seperti ini ya nahwu ini nanti dikaitkan kepada usul fikih dan segala macam juga seperti itu nanti penerapannya. Maka untuk yang mustaqbal, kum, berdirilah. Kapan diperintahkan untuk berdiri? Secepat mungkin, paling cepat ya setelah orang itu ngucapin gitu. Ya. Tapi kalau ada nanti embel-embelnya baru nanti suruh embel-embel. Kum gadan, berarti besok. Kum ba'da hadza, berarti setelah di. Kum ba'da usbu, berarti 1 minggu kemudian, dan seterusnya. Baik, insya Allah akan kita lanjutkan permasalahan harf ya. Oh, nanggung ini ya. Oke, satu lagi lah ya, nanggung. Al-harfu, as-salis al-harf, alladzi la yadullu ala ma'na fi nafsihi. Ini kebalikannya ya. Kalau tadi 2 itu menunjukkan kepada makna fi nafsihi ya. Ya. Kalau harf ini tidak menunjukkan kepada makna fi nafsihi. Ya, jadi kalimat ila, ya ila ini nanti ya. Qad, hal ini tidak menunjukkan fi nafsihi ya. Ada makna ada. Ini qad juga ya, ada hal. Tapi nanti kita tidak akan mengetahui maknanya kalau kita tidak menggabungkan dengan kalimat lain misalnya. Ya. Dan ila itu kan maknanya memang kepada misalnya. Tapi kan ada makna lain misalnya nanti ya. Ada qad juga nanti ada makna tahqiq, ada makna taksir, taklil dan semacamnya. Hal juga istifham dan seterusnya misalnya. Mereka memiliki makna, tapi makna yang dimaksudnya bukan makna hanya sekedar makna secara harfi saja. Kalau kita lihat makna secara harfi ya semua kalimat memiliki makna misalnya. Ya. Ada nanti yang yang tidak memiliki makna ada misalnya segala macam. Tapi kan dari segi harfiah saja sudah ada pengamat dan segala macam memiliki makna. Tapi bukan makna seperti itu yang dimaksud. Makna secara mafhum di sini adalah makna yang bisa dicerna. Maka ketika kita mengatakan ila, ya nggak ada makna yang sempurna di situ. Ila mau kita arah kemana? Kepada. Ya. Maka huruf ini di sini diarahkan kepada makna yang memang nanti bisa dimafhumi gitu, sekalipun tidak maksimal. Ya. Oke, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.